Netizen Cina pandang sinis langkah Indonesia borong Rafale dan F-15 Eagle II. Kantong Jakarta ciut. Perhatian netizen Cina juga mewarnai pengadaan Rafale dan upaya pembelian F-15 Eagle II yang dilakukan Indonesia. Rafale dan F-15 Eagle II menjadi target utama Indonesia untuk memperkuat TNI AU. Keinginan Indonesia untuk memperkuat TNI AU dengan Rafale dan F-15 Eagle II makin besar sejalan batalnya pembelian Su-35. Sebelum Indonesia membeli Rafale dan potensi F-15 Eagle II makin jelas, Jakarta memang mengincar Su-35 Rusia. Keinginan Indonesia untuk diperkuat dengan Su-35 tentunya beralasan jelas. Apalagi TNI AU merupakan salah satu pengguna dari jet tempur buatan Rusia. Su-27 dan Su-30 telah lebih dulu memperkuat TNI AU. Su-27 dan Su-30 Indonesia bahkan masuk dalam daftar jet tempur paling berbahaya di ASEAN. Penggunaan Su-27 dan Su-30 yang dilakukan TNI AU menunjukkan bahwa militer Indonesia memang tangguh. Defense Review memasukkan Su-27 dan Su-30 TNI AU dalam daftar paling berbahaya di ASEAN. Pesawat tempur ini mendapat manfaat dari karakteristik jarak jauh, kinerja penerbangan tinggi, dan sensor yang kuat dari desain Su-30 dan dilengkapi dengan berbagai persenjataan modern seperti rudal anti kapal KH-31 Match 3 dan rudal anti pesawat R-77, jelas sumber. Begitu pula dengan jet tempur Su-27 yang juga memperkuat TNI AU. Pesawat tempur ini Su-27 banyak diekspor selama tahun 1990-an dan di Asia Tenggara saat ini dioperasikan oleh Vietnam dan Indonesia yang masing-masing menurunkan 11 dan 5 pesawat tempur dari varian Su-27SK yang lebih tua. Imbuhnya, Indonesia tadinya beroperasi besar menjadi salah satu calon pengguna Su-27 terbesar asing di dunia. Lantaran Indonesia mencanangkan diri untuk bisa memperkuat TNI AU dengan sekitar 100 unit Su-27. Namun dalam perkembangannya, Indonesia ternyata tak jadi merealisasikan rencana penguatan TNI AU dengan Su-27 tersebut. TNI AU pada pertengahan 1990-an ditetapkan untuk menjadi salah satu klan terbesar di dunia untuk pesawat Su-27 flanker dengan rencana diumumkan untuk armada lebih dari 100 jet ini untuk membentuk fondasi armada modern di tengah ketegangan tinggi dengan kekuatan barat atas konflik di Timur Leste, anggaran pertahanan negara yang terbatas, tekanan barat dan kurangnya perencanaan akuisisi jangka panjang mengakhiri prospek untuk kesepakatan semacam itu. Meskipun tangguh untuk masanya, Su-27 semakin dianggap ketinggalan zaman, terutama varian penuaan tahun 1990-an yang diterjunkan di Asia Tenggara dengan persenjataan, avionik, dan sensor semuanya jauh dari keadaan canggih. Sambungnya, dari sini tak heran jika Indonesia berupaya untuk mempertahankan warisan kekuatan militer. Upaya yang dilakukan Indonesia salah satunya dengan membeli Su-35. Indonesia sudah sangat siap untuk menyambut kehadiran Su-35. Hanya saja pada akhirnya Indonesia memutuskan tak jadi untuk diperkuat dengan Su-35. Lepas dari itu, Su-35, keinginan Indonesia untuk memiliki Rafale dan F-15 Eagle II meluap-luap.